Mulai bulan Mei ini saya mendapatkan undangan untuk mengisi pengajian rutin satu kali dalam 2 bulan di setiap malam minggu pertama. Jadi untuk bulan Mei ini pada tanggal 3 Mei. Tapi tadi sore saya mendapatkan informasi dari DKM masjid itu bahwa pengajian akan digabung dengan tahlil salah satu warga di rumahnya. Saya sudah mempersiapkan materi untuk pengajian tersebut karena diminta dalam bidang tafsir, maka dimulai dengan tafsir surah Al-Fatihah. Sebenarnya jika saya menyampaikan materi yang sudah saya persiapkan tersebut, itu juga masih relevan dengan tempat pengajian yang dipindahkan ke acara tahlilan, karena saya akan membahas tentang urgensi tafsir dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Selain urgensi Al-Quran itu kita baca dan kita hafal. Kemudian yang kedua, isi atau tema-tema besar dari surah Al-Fatihah yang dilanjutkan dengan ketiga, pembahasan dari basmalah sampai ayat yang keempat, yang terutama tentang sifat Rahman dan Rohimnya Allah. Akan tetapi karena konteksnya adalah tahlilan hari ke-6 dari kematian warga, maka sore tadi saya mencari buku tentang kematian, dan saya mendapatkan buku berjudul Maza Waro'a Bawabatil Maut karya Mustafa Mahmud. Artinya apa yang ada di belakang gerbang kematian. Pada bagian pertama buku ini ada yang sangat menarik yang ditulis oleh Mustafa Mahmud. Yang pertama, para pemuda penghuni gua yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi itu tidur selama 309 tahun di dalam gua. Itu sudah bisa kita sebut kematian, karena misalnya kakek saya yang meninggal dan rasanya itu sudah sangat lama, itu juga belum sampai 100 tahun. Ketika para penghuni gua itu bangun dan bertanya satu sama lainnya, berapa lama sih kita tidur di sini? Ada yang menjawab, kita tidur tidak lebih dari sebentar saja, 1 jam saja, sesaat saja. Begitu juga seseorang yang melewati sebuah kota yang sudah kosong dari penghuninya, kemudian orang itu meragukan bagaimana Allah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Orang itu diwafatkan oleh Allah atau ditidurkan selama 100 tahun. Dan ketika ia bangun, ia merasa baru tidur sebentar saja. Kemudian Allah menyuruh dia untuk melihat makanannya serta minumannya itu masih awet, sementara keledainya itu sudah hancur lebur, tinggal tulang belulangnya saja. Seharusnya makanan itu sudah basi juga, tapi dia masih bertahan segar. Kemudian Allah menghidupkan kembali tulang belulang itu. Di situ juga dia merasa tidurnya atau matinya itu baru sebentar saja. Mustafa Mahmud menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini dinilai sebentar saja, itu dijelaskan dalam banyak ayat-ayat yang lain. Misalnya ketika para pelaku kejahatan
dihadapkan pada hari kiamat nanti, mereka mengatakan bahwa kami tidak hidup di dunia kecuali sesaat saja. Ada di dalam surah Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumu sa'ah yuqsimul mujrimun ma labisu ghaira sa'ah. Kemudian juga orang-orang kafir mengatakan seperti itu. Jadi ini tampak membingungkan, bagaimana orang yang tidur 309 tahun mengaku dia tidur hanya 1 jam atau sesaat, orang yang tidur 100 tahun juga mengaku hanya tidur 1 jam, orang yang hidup 80 tahun pelaku kejahatan, orang yang hidupnya 50 tahun mengatakan bahwa hidup saya di dunia dalam rentang waktu yang berapapun itu hanya sebentar saja. Nah, kebingungan itu bisa hilang, kata Mustafa Mahmud, jika kita mengetahui bahwa di akhirat nanti kita akan memiliki kesadaran baru, yaitu kesadaran yang berbeda tentang rentang waktu dan keabadian. Di dunia ini kita yang kita pahami tentang rentang waktu tidak lebih dari deretan detik, menit, jam, dan selanjutnya tanpa ada keabadian. Sedangkan seberapapun rentang waktu jika dibandingkan dengan keabadian itu hanya sepele saja, sangat sedikit. Saya kurang mengerti ilmu matematika, tapi di sini dijadikan contoh juga oleh Mustafa Mahmud bahwa dibandingkan dengan infinite atau sesuatu atau bilangan yang tidak terbatas, semua bilangan berapapun bahkan sampai jutaan miliaran itu semuanya sedikit. Begitu penjelasan dia. Jadi jika memang dibandingkan dengan keabadian, rentang hidup kita di dunia ini sangatlah sebentar. Pesan moralnya, kata Mustafa Mahmud, bahwa kita harus bersabar dalam kehidupan dunia yang nanti kita nilai hanya 1 jam atau sesaat saja itu. Apapun manis, apapun pahit yang kita rasakan dalam kehidupan yang sangat sebentar itu, kita harus hidup bersama dengan orang lain dengan cara yang baik, bukannya saling membunuh satu dengan yang lain pada detik-detik yang sangat remeh demi mencari atau mengejar kebahagiaan. Jangan sampai kita melakukan kezoliman, kesewenang-wenangan, menipu, merampas hak orang lain yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dalam kehidupan nanti yang abadi. Kezoliman yang sangat kecil kita lakukan di dunia ini bisa berakibat azab yang abadi, kesusahan, kesengsaraan yang selama-lamanya, sangat merugi. Kita harus mengisinya dengan kebaikan, memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama yang di sini sangat sebentar, sangat sedikit, tapi nanti akan dibalas dengan kebahagiaan yang abadi.